Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kesempatan hadir. Tak lupa pula salawat mengirimkan salam buat baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya pada sudah sarapan? Sudah. Bulan sarapan apa tadi? Nasi goreng. Bayu sarapan apa tadi pagi? Bubur. Oke. Sebelum membuka pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Boleh dipimpin ketua kelas? Yuk siap gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, terima kasih. Ibu cek dulu kehadirannya hari ini. Bulan Hadir, Bu. Ayudia, Toiro, Hadir, Bu. Bayu. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, minggu lalu kita ada yang masih ingat pembelajaran kita? Wudhu. Oke, alhamdulillah semuanya masih ingat. Yang di belakang pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Wudhu. Iya betul, tentang wudhu. Nah hari ini kita lanjut materi kita tentang tayamum. Tunggu ya. Ini Bu, disambungin dulu Bu. Tadi keluar. Oke, hari ini kita belajar tentang tayamum. Sebelumnya ada yang pernah dengar tentang tayamum? Belum. Nah, sebagian ada yang belum dan sebagian ada yang sudah hanya tahu tentang tayamum, namanya saja, tapi tidak tahu apa itu arti tayamum, cara tayamum, syarat-syarat tayamum belum tahu. Nah, hari ini kita membahas tentang tayamum. Oke, masuk di pengertian tayamum. Ya, tayamum di sini yang berarti bersuci dengan menggunakan tanah atau tubuh suci sebagai pengganti wudhu. Nah, tayamum ini berarti pengganti dari wudhu dengan tanah yang suci. Tayamum ini berasal dari yang berarti dalam bahasa Arab yang berarti al-qasdu, yang artinya menyengaja atau disengaja kita untuk apa? Bertayamum. Berapa? Bertayamum. Menurut istilah, artinya menyengaja menggunakan tubuh suci untuk mengusap wajah dan tangan sebagai untuk bersuci, bentuk bersuci. Nah, di sini pengertian tayamum ini intinya itu adalah pengganti dari
dalil tentang tayamum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Tetapi jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersuci upaya wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Ini Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kita lanjut, tadi dijelaskan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa agama kita ini mudah untuk umatnya. Kalau tidak ada air maka boleh bertayamum supaya sholat kita tetap dalam keadaan bersuci atau bersih. Kita lanjut rukun tayamum. Rukun tayamum ada 3. Ingat 3. Boleh dibuka itu bukunya, catatannya boleh dicatat ya. Ingat rukun tayamum ada 3. Yang pertama niat. Niat ini dalam hati. Lapasnya niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Boleh baca bersama-sama? Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Sekali lagi biar kita supaya hafal. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Aku berniat bertayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Mengusap wajah dengan debu di sini boleh langsung kita praktek ya. Nah, debu tadi debu yang suci. Debu di sini boleh debu walaupun debu itu berwarna putih, hitam, kering, selagi debu itu bersuci maka boleh untuk tayamum. Tapi ada juga debu yang basah atau yang ketika dihempas masih melekat di tangan itu tidak boleh ya, atau debu itu lembab. Iya, harus kering. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Kita ambil mengusap tangan sampai siku sama seperti wudhu. Tetapi tayamum ini setelah kita setelah wajah tadi maka lanjut dengan tangan. Nanti kita praktek aja ya. Iya Bu, praktek sih Bu. Iya. Kita lanjut yang membatalkan tayamum. Membatalkan tayamum ada 3 juga. Ingat ada 3. Yang pertama menentukan air sebelum atau di tengah ibadah. Menemukan air atau di tengah ibadah. Contoh, ketika saudari bulan bertayamum sebelum ya, sudah tayamum nih, sudah masuk waktu sholat, tayamumlah bulan nih. Nah,
sini kalau saudara Nanda Daulan ini udah tayamum, hiduplah air di rumahnya, maka batalah tayamum Nanda bulan ini. Oke, kedua, hilangnya uzur yang membolehkan tayamum, misalnya sembuh dari sakit. Kalau demam biasa, contoh seperti Ananda Wirdani, hanya demam sedikit ya, tidak boleh. Tetapi kalau demamnya tidak bisa menyentuh air, kalau dia sentuh air, nanti demamnya bisa kambuh lagi, maka bolehlah saudari ini Wirdani ini tayamum. Tapi kalau tidak, cuma demam sedikit, tidak boleh atau batal. Yang ketiga, terjadinya hal-hal yang membatalkan wudu. Sama, yang intinya yang membatalkan wudu itu batal juga tayamum. Contohnya seperti kentut, tidur pulas, hilangnya akal, maka batal juga tayamum. Ya. Nah, di sini kita praktek ya, praktek tayamum. Sebelumnya sudah yang paham artinya dari rukunnya tadi kita dicatat. Sudah, Bu. Sudah. Kita mulai dari niat. Kita baca niat dulu dalam hati. Kita ambil debu ya, debu. Nah, boleh lihat depan ya. Boleh, Bu. Nanti kita praktek. Ini ditekan. Nah, dihempas sedikit. Manfaat ini biar untuk tayamum itu nyaman, hempas. Nah, kalau debunya sudah merasa nyaman, tapi kalau debunya banyak boleh diembus kali ya. Nah, lanjut. Rukun kedua tadi apa? Rukun kedua tadi wajah. Oke, boleh bukan di sini ya. Lihat supaya merata sini. Nah, kita putar, turun. Nah, oke. Oleh sekali lagi. Sini, melekat ya, sini. Oke, kita lanjut. Tangan, kita ambil lagi debu dari tempat yang berbeda tadi ya. Ya, kita ambil lagi nih. Sama seperti tadi, hempas. Iya, kita lanjut tangan. Sini ayo. Kanan ke kiri dulu, Bu. Kita lebih baiknya kanan karena disunahkan kanan ya. Oke, lanjut dari ujung kuku sampai siku. Oke. Lanjut ke jempol yang di sini, ketemu jempol yang ini ya. Nah, kita lanjut. Yang kiri tadi nggak usah diambil lagi ya, karena yang di kiri tadi masih ada ya. Lanjut. Nah. Terakhir apa? Tertib. Nanti jangan tangan dulu ya. Iya, Ibu. Harus tertib. Oke. Apalah yang cowok apa? Boleh? Ya, kita praktek sama-sama. Boleh berdiri? Boleh. Boleh lah, Bu. Kita nggak boleh. Takutnya di belakang belum ini ya. Coba. Depan. Ananda apa? Nah, kan yang di sikunya lihat. Tadi mungkin kurang nampak ya di Ibu. Boleh Ananda apa ya? Ulang lagi. Toh. Bisa yang aman ya. Depan, ayo. Lagi tempat yang lain, debunya. Ya, ya. Tuh, ya. Lagi kiri lagi.
Oke, makasih Kak. Oke, di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, kita mengingat pembelajaran kita yang minggu lalu. Kan wudhu, masih ingat? Katanya tadi masih ingat. Ya, Bu. Masih, Bu. Rukun tayamum tadi ada berapa? Ada. Rukun wudhu? Ada. 4. Wudhu digunakan, wudhu pakai ketika kondisi normal. Tayamum ketika kondisi darurat. Oke. Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Waktu kita tinggal 5 menit, Ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran kita di sini. Sebelumnya ada yang berani tunjuk tangan untuk menjelaskan materi tadi. Nanti Ibu kasih pertanyaannya. Tapi pertanyaan belum disebut ya. Ayo, siapa yang berani? Ada Ibu kasih gift. Ya, ayo. Ayo. Ayo, siapa yang mau? Pertanyaannya intinya tayamum ya. Ayo, siapa yang berani? Kalau tidak berani nanti Ibu tunjuk. Ini ya, Bu. Nggak berani, Bu. Saya nggak berani. Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Gak mau gift nih, nanti hadiahnya ini nih. Ibu ini aja ya, yang jawab paling cepat, boleh? Yang jawab paling cepat. Boleh, Bu. Boleh. Jangan cepat ya tangannya. Iya, Bu. Tapi syaratnya dijelaskan di depan, boleh? Ya, boleh. Oke. Mengapa Islam membolehkan tayamum sebagai pengganti wudhu? Ulang lagi. Mengapa Islam membolehkan tayamum sebagai pengganti wudhu? Kalau nggak ada pasti masih ada yang belum paham nih. Kita tambah waktunya nih. Jam istirahatnya kita tambah nih. Boleh. Naik dulu, Bu. Jam Ibu kan waktu terakhir, jam terakhir ya. Nanti Ibu tambah aja nih 5 menit kalau nggak mau, atau 10 menit. Boleh, Bu. Ibu tanya satu-satu aja ya. Yang di belakang, Anda sukan. Rukun tayamum ada berapa tadi? 3, Bu. Pertama, niat. Kedua, Basuh muka. ketiga. Basuh tangan. Oke. Yeay, dapat gift. Ada giftnya. Giftnya mau. Oke, pembelajaran kita telah habis. Ibu akhiri. Kalau ada salahnya, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillah.